Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala telah berfirman, innama kana, sesungguhnya adanya, qaulal mu'minin, perkataannya orang-orang beriman, idza du'u, kalau mereka diajak ilallahi, kepada Allah, wa rasulihi, dan utusannya, kepada Al-Quran dan Sunnah, liyahkuma bainahum, untuk memutus antar perbedaan pendapat yang terjadi antar mereka. Ayyakulu, mereka mengatakan, orang-orang beriman, sami'na, kami siap mendengar dari Allah dan Rasulnya, wa ata'na, dan kami siap untuk taat, wa ulaika, dan mereka orang-orang beriman yang punya sikap tersebut, kalau diajak untuk menyelesaikan ikhtilaf di antara mereka dengan menggunakan Quran dan hadis, dengan menggunakan hukum Islam, mereka siap mendengar dan siap taat. Hum, mereka al-muflihun, adalah orang-orang yang beruntung. Di nama di antara artinya adalah lil hasr. Maksudnya orang iman yang sempurna itu sikapnya seharusnya yang telah disebutkan ini. Apapun keputusannya Allah dan Rasulnya, apapun keputusan dalam hukum Islam, itulah yang mereka dengar dan mereka taati. Kalau orang iman yang belum punya sikap begini ini, ya belum dapat jaminan keberuntungan, keselamatan, kesuksesan. Wa may yuti'illaha wa rasulahu, dan barang siapa taat kepada Allah dan Rasulnya, wa yakhshallaha wa yattaqhi, dan dia takut kepada Allah dan bertakwa kepadanya, fa ulaika, maka mereka itu yang taat pada Allah dan Rasulnya, takut kepada Allah dan bertakwa kepadanya, hum, mereka al-faizun, adalah orang-orang yang beruntung. Wa 'anil Irbad ibn Sariyah, dan diriwayatkan dari Irbad ibn Sariyah anhu qala, beliau mengatakan, wa'adhana, telah memberikan nasihat kepada kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mau'izatan, dengan satu nasihat, wajilat, yang menjadi takut, minha, darinya, al-qulubu, hati, wa dharaba, dan telah mengeluarkan air mata, minha, dari nasihat itu, al-uyunu, mata-mata. Faqal, maka rawi mengatakan, faqulna, maka kami mengatakan, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ka'annaha, seakan-akan nasihat antum yang begitu mengesan tadi, mau'izatu muwati'in, seperti nasihatnya orang yang mau berpamitan, seperti nasihatnya orang yang sebentar lagi orang tadi akan wafat, yang mungkin ini terakhir dan tidak ada pertemuan selepasnya. Kok beda dengan nasihat-nasihat sebelumnya? Benar-benar nasihat ini kita terkesan banget, sekaligus takut banget. Fa'ausina, maka berikanlah pesan kepada kami. Khawatirin nasihat antum yang terakhir, berikanlah pesan kepada kami. Qala, rawi mengatakan, faqala, maka Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, ini pesannya Nabi kepada umat, termasuk pesan terakhir beliau. Usikum, aku pesan kepada kalian, bitaqwallahi, untuk bertakwa kepada Allah, wasam'i, dan mendengarkan perintah, mendengarkan larangan, wa ta'ati, dan taat untuk melaksanakan dan taat untuk meninggalkan. Wa in ta'ammara, walaupun menjadi pimpinan,
alaikum di atas kalian abdun seorang hamba. Wa innahu dan sesungguhnya may ya'ish minkum barang siapa yang hidup minkum dari kalian. Maksudnya kalau umurnya panjang, fasayara maka dia akan melihat ikhtilafan katsira perbedaan pendapat yang banyak. Jadi ini ada perkara yang perlu kita pahami mengenai struktur atau kurikulum baku di dalam pengaturan umat. Dan ada yang perkara itu di luar struktur baku itu. Struktur baku itu maksudnya semacam seharusnya begini. Di umat ini pertama kali yang mengajak mereka kepada hidayah, mengajak mereka kepada jalan yang benar adalah pimpinan yang tertinggi dari kalangan anbiya yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selepas itu Nabi mengatur seluruh umat urusan akhiratnya, urusan dunianya, urusan keputusan-keputusannya. Sampai wafatnya Nabi kita dengan jumlah umat waktu itu yang di bawah pengaturan beliau kurang lebih menurut versi Imam Syafi'i 60-an ribu, menurut sebagian ulama 124 ribu. Maka beliau Sayyidul Anbiya, imam seluruhnya orang Islam, amirnya seluruh orang Islam. Nabiullah maksum yang dibimbing langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selepas Nabi kita ada khulafa. Ada pimpinan-pimpinan tertingginya umat. Maka pimpinan tertingginya umat yang disepakati oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah lurus, wajib ditaati, tidak nyeleweng adalah Khulafaur Rasyidun. Yang dimufakati termasuk Khulafaur Rasyidun yang pasti adalah Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali. Ini masanya itu kurang lebih hanya 30-an tahun yang pasti bagian dari Khulafaur Rasyidun. Kurang lebih yang dimufakati 4 itu. Ada pendapat Sayyidina Hasan masuk juga dalam masa 6 bulan ketika menggantikan Sayyidina Ali. Kemudian lepas itu sistem khilafah itu hilang. Yang ada sebagian itu karena saking adilnya gelar kehormatan dengan khalifah. Tapi sebetulnya sistemnya secara struktural adalah kerajaan. Mulai Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, kemudian Daulah Utsmaniyah ini semuanya namanya muluk. Al-Muluk Al-Islamiyah, raja-raja Islam. Nah, Muluk Islamiyah ini selama beliau-beliaunya tidak memerintahkan kepada kebatilan, maka ketaatannya sama seperti khalifah-khalifah sebelumnya. Itu wajib ditaati oleh para rakyat. Urusan pengaturan agamanya maupun urusan pengaturan keamanannya, negerinya dan sebagainya. Walaupun andaikan umat Islam pimpinan tertingginya di dalam hukumah itu adalah abdun habasyun mufalfalus sya'ar. Hamba. Namanya orang itu taat pada hamba itu kan ya berat. Taat pada orang yang bukan hamba aja ujian, hamba. Terus hambanya enggak ganteng lagi. Habasyun secara umum orang Habasyah tidak ganteng. Kulitnya tidak cerah. Seperti kopi. Mufalfalus sya'ar sudah Habasyah, rambutnya pun kurang indah.
rambutnya keruel-keruel. Tapi kalau ini memang jadi pimpinan kalian, maka harus ditaati. Ini namanya imamah kubro. Terus sampai runtuhnya Daulah Utsmaniyah. Sampai masa sekarang. Yang mana orang Islam secara pengaturan negara, umat Islam tidak ada satu amir pun yang mengatur semua umat Islam. Ini namanya zaman Jababiroh. Zaman Jababiroh itu mungkin kalau diartikan mudahnya itu adalah zaman demokrasi. Kalau dulu itu zamannya dinasti. Demokrasi itu rakyat tiba-tiba karena pilihan bisa jadi raja. Raja karena satu pilihan lengser jadi rakyat, pensiun jadi raja. Zaman dulu nggak ada raja pensiun itu nggak ada. Dia raja sampai sak matinya atau sampai sak maunya. Tinggal dia milih siapa yang meneruskan dia dari kerabatnya, dari anaknya. Maka umat Islam menjadi terpecah-pecah, menjadi tinggal di daerah yang macam-macam, sebagian mayoritas muslim, sebagian minoritas, sebagian macam-macam. Maka kalau zaman selepas keruntuhan Daulah Utsmaniyah itu posisi amir yang dikatakan dalam hadis-hadis itu menurut pendapat yang kuat tidak dianggap kewajiban ketaatannya seperti taat kepada Khulafaur Rasyidun atau pada dinasti-dinasti yang telah disebutkan tadi. Kenapa kok disepakati begitu itu? Karena umat Islam amirnya banyak. Kalau sampai nanti amir itu dianggap ketaatannya seperti ketaatan pada Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar begitu, nanti kalau amirnya ada ikhtilaf, nanti bisa bunuh-bunuhan antar umat Islam. Dan amirnya sekarang ratusan, ya berapa pertengkaran yang akan disebabkan alasan taat amir gara-gara pemahaman imamahnya itu tidak lengkap. Maka amir-amir yang sekarang ini itu posisinya itu ya sebagai panutan untuk grupnya. Yang andaikan grupnya itu enggak kuat untuk ikut amir ini, bisa pindah ke grup lain yang sifatnya grup lain itu juga enggak keluar dari ridhonya Allah. Di amir itu seperti sekarang posisinya seperti kiai satu madrasah gitu. Dan madrasah di Indonesia anggap saja jumlahnya yang terdata dan telah berizin 14.000. Dari 14.000 itu mungkin mayoritas adalah madrasah Ahlussunnah wal Jamaah. Maka kalau orang tidak kuat dengan kiai ini, bisa pindah ke kiai ini, bisa pindah ke kiai ini, bisa pindah ke kiai ini, asalkan masih di lingkup Ahlussunnah wal Jamaah. Pemahamannya harus longgar begitu itu. Enggak siap taat pada kiai Temboro, ya bisa kiai mana lagi, yang penting masih kiai Ahlussunnah wal Jamaah. Sebagaimana ketaatan kita dalam madzhabul arba'ah. Madzhab Syafi'i, daerah kita enggak bisa jalan banyak, bisa pindah ke Hanafi, bisa pindah ke Maliki, bisa pindah ke ini posisinya amir-amir yang dikatakan amir atau pimpinan-pimpinan zaman sekarang tuh maksimalnya tentu masih harus diposisikan di bawah a'immah madzhabul arba'ah. Mazhab 4 aja bisa punya pilihan, masa keamiran nggak punya pilihan? Ini penting banget ini, karena kalau kita nggak paham, nanti ada orang mengiklankan dirinya amir dan ini harus ditaati seluruh umat Islam. Itu yang layak itu hanya Imam Mahdi. Karena Nabi sudah bersabda, orang yang umurnya panjang dari umatku nanti akan melihat perbedaan pendapat banyak. Maka perbedaan pendapat itu harus ada standar pemahamannya khususan di zaman Jababiroh ini.
Akhirnya kita ini tidak cemas, terlalu cemas, tapi tetap adanya pembimbing itu dalam kehidupan kita itu perlu. Karena manusia itu ada sifat hayawaninya. Kalau nggak ada yang diikuti, disegani nanti bisa ngawur. Tetapi yang diikuti dan yang ditaati itu sebetulnya semacam posisinya sekarang itu seperti pembimbing, bukan di posisi seperti imamah kubro yang para khulafa dan para muluk al-islamiyah itu. Jadi paham ya? Nanti penting ini. Akhirnya orang beda mazhab seperti kita dengan orang-orang Pakistan, orang India beda mazhab. Karena ini imamnya beda tapi sama-sama ahlu sunnah kita bisa kerjasama. Itu setingkat beda imam aja kita bisa kerjasama. Apalagi imamnya sama, imam mazhab Syafi'i, pondoknya hanya berbeda. Mestinya harus lebih bisa kerjasama lagi. Tapi kalau itu diposisikan sebagai imam seperti dalam hadis-hadis yang taat pada amirku, yang tidak taat pada amirku berarti enggak taat kepada aku, enggak taat kepada aku berarti enggak taat kepada Allah, masuk neraka. Itu namanya memosisikan imam-imam sekarang atau amir-amir sekarang di atas porsinya. Akhirnya terjadi penyesatan-penyesatan antar umat Islam, pertengkaran, bahkan bunuh-bunuhan. Seperti posisinya seperti mudir madrasah, kiai madrasah. Orang itu perlu punya kiai, tapi kalau ngikut satu kiai ini enggak kuat, bisa pindah kiai yang lain. Bapak nanti kualat Pak, ninggalkan Imam Syafi'i, pindah ke Imam Malik lo enggak kualat. Ninggalkan Imam Malik ke yang lainnya enggak kualat. Orang itu beradab dengan orang soleh, penting. Tetapi kalau mau sisihkan orang soleh seperti Nabi, itu salah. Akhirnya kita ini jadi longgar. Yang posisinya seperti pasti ikut Nabi, itu ahlu sunnah wal jamaah. Enggak ikut salah satunya, berarti ini memang di luar kendali hidayah yang seharusnya. Coba umpamanya Al-Imam Syafi'i rahimahullah, beliau sangat adab dengan Imam Malik. Di dalam belajar beliau yang sekian lama, beliau melihat fatwa Imam Malik itu sekian banyak, perlu ada revisi. Fatwa Imam Malik yang begitu banyak, perlu ada revisi. Maka beliau menyusun buku khusus namanya Ar-Raddu ala Malikin. Protes saya atau usulan saya atas pendapat-pendapatnya Imam Malik yang sekian banyak, yang menurut saya seharusnya begini. Dengan kita kalau melihat buku-bukunya Al-Imam Syafi'i, isiannya pujian-pujian pada Imam Malik. Tapi begitu urusan keilmuan, beliau mempunyai buku khusus yang menerangkan menurut Imam Malik begini, seharusnya menurut saya begini. Menurut Imam Malik begini, seharusnya begini. Sampai akhirnya buku tersebut booming, tersebar luas di kalangan orang zaman itu. Sampai sekian banyak pengikutnya Imam Malik ikut Imam Syafi'i. Sampai diceritakan dalam sejarah sekian banyak tokoh-tokohnya mazhab Maliki, mereka kalau sujud berdoa, ya Allah, cepat matikanlah Muhammad bin Idris ini, kalau enggak nanti pengikut mazhab Maliki entek nanti, habis nanti. Ternyata Imam Syafi'i didoakan buruk itu enggak wafat-wafat. Nunggu wafat enggak wafat-wafat. Akhirnya pas mau sholat subuh, Imam Syafi'i rahimahullah, beliau keluar dari rumah beliau. Ada pengikut Imam Malik saking sebelnya dengan Imam Syafi'i membawa gembok. Gembok paham ya? Gembok itu yang dikunci itu namanya gembok ya. Dilempar ke lehernya Imam Syafi'i, akhirnya luka parah Imam Syafi'i, 2-3 hari kemudian beliau wafat. Jadi maksud kami di dalam urusan struktur imamah yang disebutkan dalam hadis ini, maksudnya imamah yang kaitannya dengan kerajaan, kaitannya dengan pemerintahan, itu dianggap yang sifatnya
imamah kubro, pimpinan tertinggi dari semua umat Islam, itu sudah runtuh dengan runtuhnya Daulah Utsmaniyah. Sekarang imam-imam yang ada sekarang ini adalah imam versi masing-masing. Karena imam versi masing-masing, selama yang dikatakan itu benar, ya kita wajib mentaati karena kebenarannya. Tetapi kalau orang nggak taat pada itu dan bukan grupnya itu, dia tidak bisa dikatakan salah. Bahkan orang yang di grup itu kalau nggak tahan bisa pindah ke grup yang lain, asalkan grup yang lain itu adalah benar. Seperti pendapat hati-hatinya para ulama ketika ikhtilaf antara Sayyidina Ali dengan Sayyidina Muawiyah. Yang ikhtilaf itu adalah para tabi'in dan para sahabat. Menurut fatwanya Ahlu Sunnah, yang jelas dalam ikhtilaf itu benar adalah Sayyidina Ali. Tetapi yang ikut Sayyidina Muawiyah itu tidak bisa dikatakan sesat. Karena apa? Karena Sayyidina Muawiyah itu disabdakan oleh Nabi adalah ahli surga. Dan Sayyidina Muawiyah itu adalah bagian dari iparnya Nabi. Dan Sayyidina Muawiyah bagian dari tim intinya Nabi di dalam penulisan Quran. Tetapi ikut Sayyidina Muawiyah itu ikut ijtihad. Kalau ikut Sayyidina Ali ini memang ada hadis-hadis yang mendukung urusan itu. Maka orang yang wafat karena membela Sayyidina Ali atau yang membela Sayyidina Muawiyah, dua-duanya dikubur sebagaimana orang-orang Islam yang lain. Walaupun tingkat kebenarannya sebetulnya yang ikut Imam Sayyidina Ali. Dan yang ikut Sayyidina Muawiyah dari kalangan sahabat juga lumayan ada. Dan tidak mengeluarkan mereka dari gelar kesahabatannya. Dan tidak ada seorang pun dari Ahlussunnah yang mengatakan Sayyidina Muawiyah keluar dari nama sahabat gara-gara ikhtilaf dengan Sayyidina Ali. Tidak ada. Bahkan akhirnya Sayyidina Hasan yang mewakili ayahnya selepas ayahnya wafat, beliau menyerahkan pengaturan tadi kepada Sayyidina Muawiyah. Yang ini jarang disebutkan oleh para sejarawan. Akhirnya ada namanya Amul Jamaah, tahun persatuan umat Islam diatur lagi oleh satu pimpinan tertinggi, dipimpin oleh Sayyidina Muawiyah sekian 10 tahun lebih dalam satu pengaturan. Padahal itu ikhtilafnya antara dua imam yang seharusnya siapa yang wajib ditaati. Hanya dua tok waktu itu. Itu pun kita dalam manhaj latif dikatakan sahabat semuanya yang ikut dalam kisruh antara Sayyidina Ali atau Sayyidina Muawiyah. Kita Ahlussunnah wal Jamaah sepakat bahwa dua-dua pihak adalah orang-orang yang soleh yang diterima riwayat hadisnya. Mereka tetap di dalam koridor diridhoi Allah. Nah, itu kesepakatan Ahlussunnah. Apalagi hanya amir-amir yang muncul selepas runtuhnya Daulah Utsmaniyah. Maka posisinya anggap saja seperti para ustadz yang punya madrasah beda-beda, punya arahan yang selama arahannya masih dalam lingkup Ahlussunnah wal Jamaah, kita punya banyak pilihan. Madzhabul arba'ah aja kita bisa punya 4 pilihan. Kemudian dalam akidah kita punya 2 pilihan. Kalau enggak Asy'ari ya Maturidi. Akidah loh, jalan menuju surga. Satu-satunya kan akidah. Kalau enggak Asy'ari ya Maturidi. Akhirnya kita ini masih bisa berhusnudzon kepada orang-orang Islam. Sifatnya gerakan-gerakan di akhir zaman yang ada pimpinan-pimpinannya itu anggap saja itu harokah gerakan untuk manajemennya, untuk pengaturannya perlu ada pimpinan yang diikuti saran-sarannya supaya grup itu ada aturan yang bisa dijalani bareng-bareng biar gak semrawut. Lah harokah itu munculnya silih berganti, harokah itu kadang-kadang
hilang, ganti yang baru. Kadang-kadang belum hilang, ada lagi yang baru. Maka harokah itu semuanya sifatnya perkara baru. Tetapi kalau ukhuwah Islamiyah itu keputusan Allah yang diabadikan dalam firman-Nya dalam Qur'annya umat Muhammad. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang iman adalah bersaudara. Maka ukhuwah Islamiyah itu di atasnya gerakan Islamiyah. Al-ukhuwah Islamiyah fauqa al-harokah al-Islamiyah. Kalau ada arahan dari harokah Islam yang merenggangkan ukhuwah, pas itu pasti dan tidak boleh digubris, tidak boleh dilaksanakan. Kira-kira paham nggak ya? Ini penting loh. Kalau nggak penting nanti kalian ikut guru mana nyesatkan guru mana, ikut gerakan mana nyesatkan gerakan mana. Padahal urusan kesesatan itu ada strukturnya. Selama tidak keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, walaupun dia ini nggak pernah ketemu orang, walaupun nguzlah, dia tidak salah. Tetapi kalau nggak ikut Ahlus Sunnah wal Jamaah, walaupun punya jamaah serapi mungkin rapi, iya tetap aja salah. Enak kan? Ya, itu seterusnya enak. Ini kok ada gerakan rapi banget, ada amirnya, ada itu, wah jos tenan iki. Tapi enggak Ahlus Sunnah. Weh, tidak perlu saya kagumi. Ini orang-orang yang baris berbaris ruwapi tapi menuju jurang. Waalaikum dan peganglah kuat oleh kalian bisunnati dengan sunnahku. Sunnah sebagaimana yang kita terangkan, lughatan adalah jalannya Nabi. Maksudnya peganglah oleh kalian arahan-arahanku. Yang di dalamnya ada arahan urusan akidah, itulah yang terpenting. Arahan urusan kewajiban untuk dilaksanakan, itulah yang terpenting selepas akidah. Arahan kemungkaran-kemungkaran yang wajib ditinggalkan, itulah yang sangat penting selepas iman. Kemudian arahan amal-amal yang hukumnya sunnah, yang mana kalau itu dilaksanakan memudahkan orang untuk bisa mengamalkan yang wajib, meninggalkan yang mungkar. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, dan jalannya para khulafa yang lurus yang diberi petunjuk yang datang selepas aku. Yang mana khulafa'ur rasyidun itu yang dimufakati adalah Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Maka kita kalau tarawih al-khalifatul awal Sayyidina Abu Bakar, untuk biar orang itu tahu bahwa panutan kita itu selepas Nabi kita adalah khulafaur rasyidun al-arba'ah itu. Al-khalifatul rabi'. Azu, gigitlah oleh kalian alaiha atas sunnahku dan sunnatul khulafaur rasyidun bin nawajid, dengan menggunakan geraham-geraham. Yang paling mudah begitu itu, ada yang katakan nawajid anyab, yaitu gigi taring. Orang itu kalau menggigit dengan gigi geraham, itu adalah gigitan dia yang terkuat. Kalau kita ingin gigit kuat, gigitkah lagi gigi geraham. Maksudnya peganglah arahan Nabi, arahan agama itu, dan arahan para pempraktek agama khulafaur rasyidun dengan benar-benar pegang yang kuat banget, jangan sampai lepas. Wa iyyakum, dan takutlah kalian, wa muhdatsatil umur, kepada perkara-perkara yang dibuat baru. Ini sudah ada satu kitab khusus yang dikaji di dalam daurah, namanya Sunnah Bid'ah. Perkara baru yang dimaksud di sini ini dimufakati oleh para ulama yang ahlinya adalah perkara-perkara baru yang keluar dari arahan yang benar, arahan yang diridhai Allah dan Rasul-Nya. Fa inna kulla bid'atin, maka sungguhnya setiap perkara baru yang melanggar, dhalalatun, adalah sesat. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa sahahu Ibnu Majah wa Ibnu Hibban. An-nawajid bin nun wal jim dal mu'jamah hiya, artinya an-nawajid al-anyabu adalah gigi taring. Wa kita katakan al-adrasu, dan yang kedua ini
banyak ulama yang lebih cenderung ke kedua, walaupun di sini dikatakan qil, gigi geraham. Wa ma'nau artinya sabda Nabi itu suruh gigit sunnah dengan sunnah beliau dan sunnah Rasul dengan gigi geraham. Ilzamu, selalulah kalian menetapi as-sunnata pada sunnah. Wahrisu, dan semangatlah kalian alaiha, di atasnya sunnah. Hidup di atasnya sunnah. Kama yalzamul adu, sebagaimana orang yang menggigit tidak melepaskan. Sebagaimana orang yang menggigit tidak melepaskan. Binawajidihi, dengan menggunakan geraham-geraham dia. Asya'a, kepada sesuatu yang dia gigit itu. Hirsan alaihi, karena saking semangatnya alaihi, atas yang dia gigit itu. Wa khaufan min dhahabihi, dan dia takut, dia khawatir lepasnya sesuatu yang dia gigit itu. Wallahu a'lam. Ini kurang lebihnya renungannya begitu. Saya terangkan agak panjang sore ini karena supaya kita ini bisa tetap mengedepankan ukhuwah Islamiyah di atas segala ikhtilafnya umat yang macam-macam. Supaya standarisasi kebenaran itu kita punya, yaitu selama orang itu masih dalam Madzhabul Arba'ah dan masih di dalam akidah Asy'ari atau Maturidi, itu pasti dia di dalam koridor kelompok yang masuk nerakanya